Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhawat, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang mubarak insyaallah taala untuk melanjutkan pelajaran kita ilmu bahagian dari adab di dalam menuntut ilmu dari kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, ringkasan pengagungan ilmu karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dari 20 simpul pengagungan ilmu yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini, kita baru mempelajari sampai simpul yang ke-8 kalau tidak salah ya. Ya. Santri ada yang menghafal sampai 8? Atau baru 7? Baru 7 kayaknya sudah ya. Ya. Apa yang pertama? Ini santri apa yang pertama lagi? Al-Maqit yang pertama? Yang membersihkan wadahnya atau tempatnya ilmu. Yang kedua? Apa yang kedua? Kalau sudah bersih tempatnya, dia apa lagi? Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, sudah kita terangkan dulu. Yang ketiga, membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Yang keempat, mengarahkan tekad kepada ilmu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menempuh jalan yang benar untuk mencapai tujuan ini, untuk mendapatkan ilmu. Ada berapa dulu yang diterangkan jalan yang ditempuh dalam menuntut ilmu? Ya, karena antum ini penuntut ilmu. Ya, kita semuanya penuntut ilmu ya. Terutama santri. Santri yang mondok. Semua kita santri, tapi kita tidak mondok. Aman tak? Bisa disebut? Mikdad. Apa yang pertama? Menghafal. Menghafal. Ketawa santri ini. Jadi kalau ada santri tinggal di pondok tidak pernah menghafal, berarti tidak menempuh cara yang benar ya. Kalau tidak menempuh cara yang benar, kalaupun ada yang dicapai biasanya lama, waktu yang lama digunakan, biaya banyak tapi hasilnya sedikit. Ya, kalau cara tidak benar ya. Kalau cara tidak benar, maka cara yang benar disebutkan para ulama yang pertama harus menghafal. Ya, dimulai dari mana? Menghafal yang matan-matan ringkas. Ya, matan-matan ilmu. Ringkasan-ringkasan ilmu itu dulu yang dihafal.
Kalau kita yang tidak mondok, banyak pekerjaan, apa dilakukan? Tidak usah menghafal ya, tapi sering mengulang. Ya, diulang-ulang, dibuka. Kalau yang ditulis dibaca, kalau yang direkam didengarkan. Ya, jangan HP-nya yang menjadi penghafal. Ya, yang kedua, cara belajar itu yang telah ditempuh oleh para ulama terdahulu harus mengambil ilmu dari bimbingan guru. Ya, mengambil ilmu dari bimbingan guru. Menghafal saja itu butuh bimbingan ya dari guru. Harus ada yang mengajari kita caranya menghafal ya. Di santri ini insyaallah akan diajari oleh ustadznya insyaallah ta'ala. Itu di antara yang penting ya, jadi menghafal. Karena satu kemustahilan itu kalau thalabul ilmi itu tidak menghafal. Ya. Yang keenam, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya. Maksudnya dari sekian banyak bidang-bidang ilmu, kita pilih yang mana yang lebih mudah dulu. Ya, yang mana lebih mudah, lebih ringkas, lebih mudah, kita mulai dari situ. Ya. Kemudian yang ketujuh, bersegera. Yang keenam, apa tadi ya? Sambungannya, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu, mempelajarinya, mendahulukan yang terpenting baru yang penting. Dahulukan yang terpenting baru yang penting. Maksudnya yang terpenting, hal yang paling mendesak untuk kita ketahui. Ya, hal yang paling mendesak untuk kita ketahui. Seperti seorang muslim, apa yang paling mendesak? Setelah tauhid, ya, tauhid itu yang penting ya. Setelah tauhid, yang paling mendesak salat. Nah, berarti terkait dengan salat, apa yang dipelajari? Ya hal-hal yang berkaitan dengan salat. Baik wudunya, cara mandi bersihnya, ya, menghilangkan najis, mengangkat hadas. Nah, itu penting untuk dipelajari. Kemudian yang ketujuh, bersegera dalam menuntut ilmu. Ya, bersegera maksudnya memanfaatkan waktu muda kalau masih yang muda. Ya, kalau yang sudah lewat masa mudanya, memanfaatkan waktu yang ada. Jangan ditunda-tunda ya. Begitu sempat belajar. Jangan bilang nanti pi. Ya, kalau nanti pi, itu nanti pi yang pertama tidak akan pernah kembali. Ya, jadi begitu ada waktu segera masuk dalam belajar. Baik, kita masuk sekarang yang ke-8. Baru 7 ternyata ya. Yang ke-8 sekarang. Ya, yang ke-8 luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajala. Di buku panduan itu diterjemahannya halaman 56 ya. Yang ada buku panduannya. Ya, yakni dalam menuntut ilmu perlu diperhatikan ya, bagian dari menuntut ilmu ini termasuk bagian dari cara ya, termasuk bagian dari cara. Yakni bersikap tenang atau pelan-pelan, tidak tergesa-gesa ya, dalam menuntut ilmu. Nah, artinya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Menuntut ilmu atau belajar itu harus bertahap ya, harus bertahap. Sebagaimana kalau kita naik tangga, naik di rumah melalui tangga, tentu bertahap ya. Ya, tangga 1 dulu, tangga 2, begitu bertahap ya. Nah, di sini penulis mengemukakan alasan bahwasanya Al-Quran saja sebagai petunjuk seluruh manusia di muka bumi. Bahkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi jin. Itu diturunkan secara sekaligus atau bertahap? Bertahap ya. Bertahap. Padahal Al-Quran itu jaminannya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Nah, yang mudah saja diturunkan Allah dalam
bentuk bertahan. Apa bertahan? Bertahapnya diturunkan dalam bentuknya bertahap, tidak sekaligus. Ya. Allah sendiri yang menjelaskan ini dalam Al-Qur'an ya, pada surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Ya, tatkala orang-orang kafir itu mengatakan, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara sekaligus saja? Nah, Allah jawab, kadzalik linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikian itu kami lakukan linutsabbita bihi fuadaka, agar hatimu tetap atau kokoh menerima perintah atau larangan atau wahyu itu. Ya. Karena sifat yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an itu disebut qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila. Apa itu qaulan tsaqila? Perkataan yang berat. Ya, inna sadulqi 'alaika qaulan tsaqila di surah Al-Muzammil. Ya. Itu Allah menyebutkan sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Nah, itu kalau kita mengangkat yang berat, mana kira-kira yang mudah? Sekaligus diangkat satu kali atau bertahap? Ya, insya Allah kalau diangkat secara bertahap akan lebih ringan jadinya daripada langsung sekaligus dipikul. Ya, itu agak berat. Baik, itu diantara alasan disebutkan oleh penulis ya. Jadi perlu bertahap di dalam belajar. Ya. Ya, makanya disebutkan pada pembahasan yang lalu, kita mulai dulu dari hal yang paling penting, baru yang penting. Ya. Menghafal Al-Quran juga itu bertahap ya, jangan sekaligus. Jangan langsung satu hari mau menghafal 3 juz. Itu pasti bina ulama saya deh kalau sore susah dihafal. Bukan susah, caranya tidak benar. Ya. Tapi kalau dihafal sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, insya Allah kan habis juga itu dihafal. Yang penting jangan berhenti sebelum selesai. Ya. Baik, selesai yang ke-8 ya. Jadi bertahap. Ini ada tambahan ya. Faedah tambahan dari paket yang ke-8 ini. Biasanya kita di bulan puasa itu biasanya kita bingung. Ini saya mau baca Al-Quran saja, atau saya baca Al-Quran dengan terjemahannya, atau saya baca Al-Quran dan tafsirnya. Pernah mengalami begitu? Pernah ya? Terus kesimpulannya apa? Sekali tidur mah dulu deh. Bingung apa mau dilakukan. Ya, padahal ini penyelesaiannya gampang. Mana gampangnya? Jangan dilakukan tiga-tiganya. Satu. Jangan dilakukan tiga-tiganya. Pilih salah satunya. Kan kita moto membaca tamat Al-Quran, karena kita mendengar Imam Syafi'i membaca khatam Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Wah, lalu naiklah semangat kita. Bagaimana caranya? Tapi ini ada tuh juga terjemahannya. Moto kak juga paham ini bagaimana yang saya baca. Akhirnya diambil buku atau Al-Quran sudah ada terjemahannya. Ya, sudah itu, tapi ini cuma terjemahan. Apa tafsirnya ya? Dibeli lagi tafsir Ibnu Katsir, ringkasan 10 jilid, sudah tumpuk di meja. Bingung mana yang mau dimulai? Membacanya juga cuma membaca juga tidak lancar. Iya, mau juga menerjemahkan, dibantu dan terjemahan juga belum tahu bahasa Arab. Mau masuk di tafsir juga. Bingung tak bingung. Kira-kira yang mana mau dilakukan? Gunakan kaidah tadi yang disebutkan oleh beliau. Jangan tergesa-gesa.
bertahap. Mana yang duluan sebenarnya dalam mempelajari Al-Quran? Membaca dulu. Membaca apanya? Membaca lafznya dulu. Kalau belum lancar, itu dulu. Kasih lancar dulu. Kasih lancar dulu. Jangan dulu terpengaruh dengan hal-hal yang berat. Yang ringan-ringan saja dulu. Itu maksudnya penyelesaiannya begitu. Ya. Itu dulu yang menjadi fokus utama. Ya. Kecuali yang sudah lancar mengajinya, ya seperti Imam Syafi'i, tidak perlu buka mushaf, malam khatam, besoknya siangnya juga khatam, ya bagaimana tidak 60 kali satu bulan? Ya kalau kita kan paling-paling satu malam itu mampu tidak dibaca satu juz. Kalau sudah tarawih sebelum tidur, nggak berat ya? Apalagi kalau ada televisi di samping itu berat itu, selesai satu juz. Caranya itu gampang. Kalau sudah tarawih, matikan HP, matikan televisi. Ya. Kalau ada di sini HP, televisi depan, paling satu halaman itu selesai. Selesai apa? Selesai Al-Qurannya. Ditutup. Karena itu pengaruh dengan televisi. Oke, baik ya. Saya kira itu tambahannya manfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Baik, yang berikutnya Al-Maqidut Tasih, halaman 60, terjemahannya di halaman 62. Ya. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ini hal yang penting diperhatikan tatkala kita belajar, yaitu bersabar. Ya, perlu bersabar. Kalau di sini beliau sebutkan tahammulan wa adaan. Ya. Masuk ke poin yang dibawa ya. Sabar dalam menuntut ilmu itu ada pada 2 poin. Yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhlihi. Bersabar di dalam mengemban ilmu dan mendapatkannya. Maksudnya ini mengamalkan atau dalam mendapatkan ilmu. Dalam mendapatkan ini berarti dalam proses belajar. Perlu bersabar. Mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Ya, jadi sama ya, kita dalam proses mendapatkan ilmu butuh kesabaran. Tatkala ilmu itu sudah kita dapat, kita ketahui, diamalkan, bersabar. Ya. Beliau sebutkan di sini rinciannya, fal hifdzu yahtaju ila sabri. Ya, menghafal saja butuh kesabaran. Ya, menghafal itu butuh kesabaran. Apalagi kalau hal yang baru dihafal, lama sekali diulang-ulang tidak bisa tinggal. Ya, butuh kesabaran ya. Kalau tidak bersabar, ya, tidak jadi. Itu kesabaran. Itu kebiasaan santri sebagian, disuruh menghafal. Maunya dia itu sebentar menghafal, banyak dihafal. Datang santri di sini. Begitu juga mungkin sebagiannya. Sebentar dia menghafal, terus ceritanya banyak mau hafal. Ya, kalau ditandai waktu menghafal, saya kasih waktu 1,5 jam. Dari jam 8 sampai jam 9:30. Ya, tapi baru 1/2 jam. Saudara Muhammad sudah bisa muka menyetor. Baru di depan, baru bismillahirrahmanirrahim, dan lupa awalnya. Bagaimana? Baru 1/2 jam duduk menghafal, sudah mau langsung menyetor. Begitu. Itu namanya tidak sabar. Cuma sabar sedikit. Ya. Wal fahmu yahtaju ila sabri. Ya. Memahami ilmu juga butuh kepada kesabaran. Ini kalau sudah masuk tahap membaca atau menelaah, bagaimana ini maksud perkataan ulama, bagaimana maksud misalnya ini yang diterangkan dalam tafsir, diterangkan dalam syarah, itu butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran.
Bahkan beliau sebutkan di sini wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Menghadiri majelis ilmu itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Nah, kan di masjid kita ini alhamdulillah sudah ada jadwal taklim, ada mungkin tiap malam ada mungkin pekanan diisi oleh para asatidz kita. Kita sudah tahu itu butuh kesabaran. Ya, bagaimana maksudnya butuh kesabaran? Karena selalu ada gangguan, selalu ada penghalang. Mungkin kita aman di taklim yang pertama, tapi taklim berikutnya datang lagi gangguan, godaan-godaan yang lain. Itu butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Ya, wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Memperhatikan hak-haknya guru itu juga butuh kesabaran. Ya, hak-hak di sini yang dimaksud adalah seperti misalnya haknya guru untuk ditutup aibnya. Ya, karena seorang guru itu mesti ada aibnya. Apa sebab? Karena guru itu manusia. Yang manusia itu mesti ada salahnya. Terkadang dia salah karena sengaja, terkadang salah karena lupa, khilaf atau terpaksa. Kita tidak tahu uzurnya, tapi yang jelas pasti pernah bersalah. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan. Kita seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar mesti bersabar. Ya, jangan cepat-cepat membenarkan apa yang sampai di telinga. Ah, itu ternyata ustadz begitu. Ah, begitu memang barangkali. Nah, ini kita tidak sabar. Kalau ada berita tentang guru sampai ke telinga kita, pura-pura saja tidak dengar. Jangan sampai masuk di telinga. Ya. Karena kalau sudah masuk di telinga, masuk di hati, biasanya mulut itu tidak sabar kalau tidak bicara. Nah, kalau sudah bicara di rumah pasti tidak dengar istri. Kalau sudah istri yang dengar, biar penjual tempe juga tidak tahu nanti. Ya, karena biasanya mulut ini tidak tenang kalau tidak bicara. Ya, biasanya tanya tahu tempenya, berapa ini mas? Harga tempe berapa? Tiba-tiba ada datang temannya, putar yang itu tadi mana? Ada tuh beritanya begini. Sudah, apa di Polmas beritanya? Karena penjualnya orang dari sana. Begitu juga orang Polmas, kalau ada sesuatu sampai di sini, sampai kemana-mana itu karena tidak sabar. Ini haknya seorang itu diantaranya sama saya. Ya. Karena itu haknya yang paling urgen bagi semua pengajar ya, semua pengajar. Hatta kepada seorang ulama besar mesti ada khilafnya, mesti ada satu saat salah ya. Namanya saja manusia mesti ada itu. Karena Nabi yang sebutkan ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, kalau sampai ke kita, maka kita mencari uzurnya. Mungkin ini sebabnya, mungkin ini sebabnya, mungkin ini sebabnya. Dikasih uzur yang banyak ya. Tidak mungkin dia sengaja nih, tidak mungkin. Nah, itu. Jangan terbawa arus. Berikutnya, sabar di dalam menunaikan ilmu, mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Itu butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Ya, kita saja mengajar itu di sekolah atau di ma'had. Ya, ini untuk ikhwah para asatidz. Kita butuh kesabaran ya. Biasanya kita sudah kasih tugas santri atau anak-anak tidak dikerja. Mungkin satu hari, satu kali tidak ada setan yang datang. 2 kali, 3 kali biasanya langsung ada setan di sini. Ini tengkuknya pengajar. Kami sudah 3 kali dikasih tugas. Ya, ini perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran. Apalagi ketika menyampaikan ilmu kepada halayak umat yang lebih banyak ya. Jangankan kepada umat yang lebih banyak, kepada keluarga saja kita sampaikan ilmu butuh kesabaran, kepada istri, kepada anak. Ya. Karena tidak semua apa yang kita sampaikan itu langsung diterima baik. Ya, jangankan orang lain, istri saja, anak saja belum tentu dia paham. Pun kalau dia mau terima belum tentu paham. Pun kalau dia paham belum tentu dia terima. Ya, ini butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Baik, ini kesimpulannya ya, bersabar.
Baik, yang ke-10. Al-Maqid Al-Ashir. Sampul yang ke-10. Mulazamatu adabil ilm. Senantiasa menjaga adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu. Ya. Ya, langsung intinya yang saya sebutkan. Kata beliau di sini, wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Ilmu itu hanya akan dicapai oleh orang-orang yang memiliki adab, terutama dalam empat hal. Yang pertama, adab terhadap dirinya sendiri, adab tatkala dia belajar, adab bersama gurunya, dan adab bersama temannya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Supaya kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, diperhatikan ini, adab. Di dalam belajar, yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Ya. Mana itu yang dimaksud adab yang penting terhadap diri sendiri? Yang pertama, selalu tanamkan dalam hati dan jiwa bahwa saya ini penuntut ilmu. Itu adab terhadap diri sendiri. Ya, kalau ini yang selalu ada dalam hati, jiwa dan pikiran serta akal kita, maka kita tentu akan membedakan diri dengan selain orang yang penuntut ilmu. Ini adab terhadap diri sendiri. Ya. Itu yang paling pokok ya. Tanamkan dalam hati, jiwa dan pikiran, saya ini penuntut ilmu. Sehingga kita akan membedakan diri dari orang yang bukan penuntut ilmu. Ya. Mana maksudnya membedakan diri dari orang yang bukan penuntut ilmu? Lihat, orang yang tidak belajar itu gimana sehari-harinya? Ya, apakah satu, bagaimana dengan waktunya? Apakah dari waktu-waktu yang dia pakai itu digunakan pada hal yang bermanfaat atau yang hura-hura? Itu bagi orang yang tidak belajar. Nah, dari sisi ini, kalau kita ingat saya penuntut ilmu, maka dari waktu yang ada bersama kita, tentu kita tidak akan menyerupai orang-orang yang tidak belajar. Dan setiap waktu bagi seorang pelajar adalah harta yang paling berharga. Jangan disia-siakan. Itu ya, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah pelajar, orang yang menuntut ilmu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Ini adab terhadap diri sendiri. Nah, ini banyak ya, ini banyak. Saya cuma kasih poin-poin pentingnya. Nah, diantaranya ada pada diri sendiri. Kalau sudah ditahu ini perintah Allah, dilaksanakan. Kalau sudah diketahui ini larangan Allah, ditinggalkan. Itu adab terhadap diri sendiri. Ya. Baik, berikutnya adab tatkala belajar. Nah, ini bagaimana adab tatkala belajar? Yang pertama, seorang talib usahakan selalu sudah siap di tempat belajar sebelum datang gurunya. Ya, itu adab di dalam belajar. Ini masuk juga adab di dalam bermajelis. Ya. Alhamdulillah bagus kita punya santri ya, karena sudah siap sebelum meja ada. Saya tidak tahu kalau hari-hari lain. Karena ada itu pondok, nanti berteriak-teriak gurunya di meja, baru datang santrinya. Itu pun ditanya, mana bukunya? Mana pulpen? Oh, dia serang Ustaz. Baru kembali semua ke sana. Jadi habis setengah jam belum dimulai pelajaran.
Nah, ini namanya tidak beradab ya, belum memenuhi adab-adab di dalam belajar. Ya. Perhatikan ya, terutama ini yang santri di pondok ya. Karena antum kan tidak ada urusan lain kan? Urusan antum di pondok cuma apa? Apa urusan antum yang paling penting di pondok? Belajar satu. Urusan lain selain belajar ada enggak? Ya pasti ada lah. Dah? Makan. Ya, dah? Makan. Apa lagi? Hah? Main. Main juga sih ada lapangan olahraganya. Enggak kan di santri saya itu ini urusan paling penting dia itu adalah olahraga. Ya, biar tidak belajar yang penting olahraga, tidak naik nggak pulang. Iya, tapi kalau belajar terus selalu mau pulang. Tidak tahu kita punya santri sini, mudah-mudahan tidak sama. Tidak sama jadi. Samanya? Jangan bongkar. Bongkar rahasia. Itu adab ya belajar. Kemudian ya di majelis ya tentu ada adab lagi di majelis. Ya. Pernah saya ceritakan ini kalau ada orang-orang dulu itu belajar itu tidak mau di belakang. Pernah saya ceritakan ini. Itu orang yang sampai berdarah sininya. Pernah ya? Saya tidak ingat pertemuan keberapa itu saya ceritakan itu. Ya. Ya tapi jangan nih sampai antum begitu juga kasih berdarah sini mau jangan nih. Karena tidak ada susah kita ini. Ya. Oke, itu adab ya. Kemudian memperhatikan pengajar tatkala kita diajar. Jangan nengok sana, nengok sini. Ya, tapi alhamdulillah ini aman ya, aman. Nah, itu yang banyak ini. Biasanya kalau kita isi taklim di tempat-tempat lain itu kalau peserta sudah pegang HP itu tidak tahu perhatiannya kemana. Ya, itu kalau rajin begini kalau dia sementara saya juga tidak tahu apakah dia mencatat apa yang saya sampaikan atau dia menjawab. Kita tidak tahu kan. Iya. Ini bahaya nih kalau perhatian terbagi. Ya. Itu diantara adab di dalam belajar. Kemudian di sini disebutkan juga ada beliau ada bersama syekh atau pengajar. Ya. Ini diantara adab seorang thalib apabila bersama pengajar, bersama ustadznya, ya, di antara adab yang penting itu adalah menjaga harga diri guru kita, menghargai atau menghormati ya, menjaga harga dirinya. Kita bersama ya. Jadi nanti kalau bersama dengan ustadz mengajar, jangan panggil ustadz kita itu sama dengan panggilan kepada teman yang lain. Ya. Dan itu juga kan adab di kampung kita kan seperti itu ya. Panggilan terhadap orang tua dengan orang yang sebaya dengan kita kan beda ya. Ya. Apalagi ini masalah agama. Ya. Di antaranya adab terhadap guru itu jangan mendahului dia tatkala dia bicara. Jangan memotong pembicaraannya. Kecuali kita dipersilakan. Itu adab ya. Tatkala guru berbicara kepada kita, maka harus ditatap wajahnya. Ya. Jangan guru bicara sama kita, kita bicara sama yang lain juga. Nah, itu adab namanya, adab bersama guru. Ya. Adab bersama guru tatkala kita belajar atau adab bersama guru tatkala kita tidak sementara belajar. Itu semua perlu dijaga ya. Mungkin pernah suatu waktu nanti kita bersama guru kita bersama di satu meja makan. Maka perlu dijaga ya. Jangan persamakan kita makan bersama dengan teman dengan makan bersama dengan guru kita. Ya. Jangan sampai ada yang ceroboh ya. Ada yang ceroboh, dianggap temannya di depan, padahal gurunya. Kan biasa ada orang-orang itu sementara mau tambah, dia tambah juga di depannya. Guruku pada ini di depan.
Saya tambah turun piringnya. Ya. Atau di satu nampang misalnya itu, di satu meja makan, yang ada di depannya guru kita itu kerupuk. Yang ada di depan kita ini ayam bakar. Ya, jangan antum bilang, ah ini rezeki kayaknya ini. Guru saya malam ini rezekinya baru kerupuk saja. Antum antang kerupuk saja. Bagaimana adabnya? Nah, ya dipersilakan dulu. Ya, kecuali kalau gurunya ya asam urat atau tidak ada giginya ya mungkin. Nah, mungkin mengerti maksud saya, ini adab ya, adab. Tatkala kita berkendaraan atau apa saja itu, ya itu perlu diperhatikan. Yang keempat, adab bersama teman. Ini diperhatikan ya, adab bersama teman. Seorang penuntut ilmu butuh teman ya, butuh teman. Ya, selain guru, teman juga kita butuh. Nanti akan ada di atas ya. Apa kebutuhan kita terhadap teman? Insyaallah akan ada di atas ya. Ya, jadi diperbaiki adab kepada teman. Jangan mendatangkan hal-hal yang bisa membuat teman kita itu benci kepada kita. Itu inti adab kepada teman ya. Perlakukan teman sebagaimana kita ingin diperlakukan. Teman di dalam belajar. Kalau kita keluar dari asrama, bagaimana perasaan antum kalau semua teman antum pakai sandal, cuma antum hilang sandalmu sebelah? Bagaimana perasaan antum itu? Hah? Enak benda? Pasti tidak enak. Nah, kalau begitu jangan sembunyikan sandalnya orang. Gitu. Ya. Karena orang yang biasanya begini, dia duluan pernah kasih sembunyi sandalnya orang. Maka pasti temannya bilang, sembunyikan juga sandalnya. Nah, itu baru mulai sandal. Dan masuk kamar mandi, apa yang terjadi? Di dalam dikunci dari luar. Temannya berteriak-teriak di dalam. Itu diantaranya ya. Nah, biasanya kan begitu dimulai dari main-main. Tapi itu adalah hal yang kurang bagus. Hal yang kurang bagus. Sampai ada yang kasih rusak sabunnya temannya. Ya, ditukar sana sini, sabunnya A ditukar dengan sabunnya B, pelakunya si C. Iya. Ini perlu dijaga ya, adab sesama teman. Ya intinya itu ya, jangan membuat perkara yang bisa mendatangkan kebencian teman terhadap kita. Itu karena kita butuh teman tatkala kita belajar. Baik, itu al-maqidul ashir ya, yang ke-10 ya, perlu diperhatikan adab-adab itu. Ya. Ya, kalau di sini ada perlu diperhatikan ya. Seperti perkataan Makhlad Ibnu Husain Ibnu Mubarak. Pernah satu hari itu Makhlad Ibnu Husain berkata kepada Abdullah Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm." Kita itu lebih banyak butuh kepada adab daripada kebutuhan kita terhadap ilmu. Ya, kita itu lebih banyak butuhnya kepada adab daripada butuhnya kita terhadap ilmu. Ya, padahal bagaimana gambarannya ini waktu saya. Gambarannya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu kata Imam Ahmad ada di anfasin, sejumlah tarikan nafas. Itu butuhnya manusia terhadap ilmu. Kalau butuhnya manusia terhadap makanan berapa kali sehari? An-nasu yahtaju ila ta'am marratan aw marratain. Satu kali atau dua kali. Ini ukurannya Imam Ahmad. Makan sahur dengan buka puasa. Ya kalau kita, ya tentu tidak sekelas itu. Makan pagi,
Makan siang, makan malam. Itu wajib ya. Ada yang lain lagi wajib? Snack siang, snack sore, 5. Nah, sebelum tidur makan lagi. Kalau bukan bakso, pisang goreng 6 kali. Ah, itu paling banyak itu. Ah, tidak mungkin buat makan 10 kali satu hari. Ah, dede. Itu paling banyak. Ya. Nah, kebutuhan kita terhadap ilmu kata Imam Ahmad, dia ada di anfasin, sejumlah tarikan nafas. Selama Anda bernapas, masuk, keluar, masuk. Sejumlah itu. Diam butuh ilmu, tidak diam butuh ilmu. Tidur butuh ilmu, bangun butuh ilmu. Semuanya keadaan butuh ilmu. Tapi kata makhluk tadi, butuhnya kita terhadap adab lebih banyak daripada kepada ilmu. Berarti di atas jumlah nafas. Ya, ini menunjukkan gambarannya pentingnya kita beradab. Pelihara itu baik-baik ya. Karena orang yang sedikit ilmunya tapi dikenal orang yang baik adabnya. Dikenal orang baik atau orang buruk? Orang baik ya? Orang yang sedikit ilmunya tapi baik adabnya. Sekarang dibalik, orang yang banyak ilmunya tapi kurang adabnya. Dikenal orang baik atau orang tidak baik? Pasti dikenal orang tidak baik. Berarti yang dibutuhkan adalah adab. Ya, tapi jangan juga kalau begitu adab saja mau dipelajari Ustaz. Jangan ilmu. Ya tidak juga sih. Ya, maksudnya ini tadi di antara perbandingan kebutuhan terhadap ilmu dan adab lebih utama adab. Bahkan kalangan as-salaf itu bahkan ada yang belajar adab selama 20 tahun baru pelajari ilmu. Ya. Belajar dulu adab selama 20 tahun baru belajar ilmu. Gitu ya. Dan ini yang banyak menimpa para penuntut ilmu di akhir-akhir ini, karena ilmunya saja diperhatikan, tidak perhatikan adab. Ya, akhirnya bukan saja kepada teman, sesama teman tidak bagus, bahkan kepada ulama, kepada syekh pengajar, bahkan ulama juga tidak bagus adabnya. Nah, ini karena kurang adab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semuanya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada subuh besok insyaallah taala pada al-maqid yang ke-11. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.